undangan berikutnya, cenderamata berikutnya yaitu kepada Bapak Kiai Haji Jadul Maula, Ketua Umum Les Bumi, dan Bapak Sastro Al-Ngatawi, seniman dan budayawan Nahdlatul Ulama. Kami silakan kepada Romo Kiai Haji Mun'im untuk menyerahkan cenderamata. Di tengah banyak kecaman sutradara film ini Sudarto bukan pahlawan dalam arti yang biasa, tetapi seorang manusia yang terseret arus revolusi, menceritakan secara jujur kisah manusia Indonesia dengan tidak jatuh menjadi film propaganda yang murah. Itulah pernyataan sang sutradara Usmar Ismail namanya. Muda kelahiran Bukit Tinggi yang cenderamata berikutnya akan disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Baidowi Adnan dan Bapak Kiai Haji Zainuddin Maksum. Kami persilakan kepada Romo Kiai Haji Adnan untuk menyerahkan cenderamata. Ini adalah film pertama mereka. Begitu pula dengan sang sutradara Usmar Ismail. Ini memang bukan kali pertama Usmar menyutradarai film. Sebelumnya, dia bersama Anjar Asmara menyutradarai Harta Karun dan Citra yang diproduksi South Pacific Film Corp. Persilakan pada Romo Kiai Mun'im jadi modal awal produksi film tersebut, jumlah yang kecil. Namun kemudian Usmar dapat pinjaman dari pengusaha Tong Kim Meo. Sebagai gantinya, Spectra Film Exchange, perusahaan pengedar film milik Tong Kim Meo ini dapat hak edar Darah dan Doa. Karena diproduksi dan disutradarai orang Indonesia inilah, Darah dan Doa didaulat sebagai film nasional pertama Indonesia. Agustus 1959, Venesia, Italia. Setelah Darah dan Doa, Usmar terus berkarya. Salah satu yang fenomenal adalah Tiga Darah, yang sampai bisa ditayangkan di Festival Film Venesia. Film drama musikal yang disutradarai Usmar ini begitu populer setelah diluncurkan. Namun Usmar yang bertekad tidak akan mempertimbangkan segi komersial ketika membuat Perfini, menilai Tiga Darah melenceng dari visi tersebut. Memang setelah Darah dan Doa, Usmar berikutnya membuat cenderamata yang akan diserahkan kepada Bapak Kanit Reskrim Kota Depok. Meski demikian, Perfini mengalami kesulitan keuangan setelah pada 1955 film garapan mereka lagi-lagi krisis dan tamu Bapak Kiai Haji yang tidak begitu sukses di pasar. Dan juga Bapak Akhirnya Tiga Darah sengaja dibuat untuk mendongkrak keuangan Perfini. Antara 1950 hingga 1970, Usmar membuat 33 film layar lebar, termasuk 13 drama, 9 film komedi atau satir, 7 film aksi, dan 4 film musikal atau entertainment. Selain Tiga Darah yang dianggap Usmar memalukan, ada satu film yang membuat hidup Usmar menjadi kelam. 21 Desember 1970 di majalah Express. Dalam surat pembaca di majalah Express, Usmar menjelaskan Perfini dikecewakan pihak Italia. Cerita ini berawal saat Usmar Ismail bekerja sama dengan perusahaan di Italia untuk memproduksi film Adventures in Bali. Kerjasama menjadi bermasalah setelah produksi. Semenjak itu keuangan Perfini morat-marit. Usmar tidak mampu menggaji karyawannya. Bahkan ia harus melego peralatan studionya. Terima kasih para kiai. Di akhir hidupnya pada malam tahun baru, Usmar mengumpulkan keluarga beserta karyawannya untuk mengadakan perpisahan. Tak disangka, momen tahun baru itu menjadi hari terakhir Usmar. 2 Januari 1971, Usmar Ismail meninggal karena pendarahan di otak. Pahlawan nasional Haji Usmar Ismail. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seiring bersalawat kita akan mendapat pertolongan beliau di hari akhir nanti. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Alvin Rizky Ismail, anak dari almarhum Bapak Irwan Usmar Ismail, cucu dari Bapak Haji Usmar Ismail. Saya juga selaku Ketua Umum dari Usmar Ismail Cinema Society dan mewakili keluarga besar Haji Usmar Ismail. Sebelumnya saya ingin sekali memperkenalkan bahwa
almarhum Haji Usmar Ismail memiliki 5 orang anak. Yang pertama namanya Bapak Nureddin Ismail. Yang kedua adalah ayah saya, almarhum Irwan Usmar Ismail. Yang ketiga adalah tante saya, almarhum Nina Ismail. Kemudian yang keempat adalah tante saya, Ibu Heidi Ismail. Dan yang terakhir Ibu Fadia Ismail. Dalam kesempatan ini juga kami keluarga sangat bangga karena terselenggaranya acara ini. Terima kasih sekali lagi kepada para panitia. Kami dari keluarga Usmar Ismail belum bisa membalas kebaikan dari keluarga besar NU dan para panitia. Semoga dalam kesempatan berikutnya kami bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dan alhamdulillah Bapak Haji Usmar Ismail yang juga pendiri dari Les Bumi dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2021 kemarin oleh Presiden Jokowi. Perjalanan yang panjang kami dari keluarga dan seluruh insan perfilman dan budaya memperjuangkan Bapak perfilman Indonesia, seorang tokoh, seorang ayah, dan seorang opa untuk kami. 6 tahun mungkin rasanya kami memperjuangkan beliau menjadi pahlawan nasional, dan syukur alhamdulillah akhirnya Allah mengabulkan permintaan kami